Selamat datang di podcast bulanan Credo Lab. Selamat datang pendengar semua untuk podcast Credo Lab bulan ini. Kita kedatangan lagi nih Ibu Paramita Wikansari sebagai Country Director dan Sales Director dari Credo Lab Indonesia. Untuk tema bulan ini kita kan mau bicara tentang digital banks ya Bu ya. Ya. Dan kita kan juga sering dengar untuk belakangan ini tuh digital banks menjamur di dunia juga di Indonesia. Selain dari banks atau financial institutions, kayak tech giants di Indonesia kayak Gojek juga investasi sekarang di Bank Jago. Terus si Group juga akuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi, terus di rebranding dari Bank Kesejahteraan Ekonomi jadi si bank. Terus masih banyak lagi. Menurut Ibu, kenapa ya kira-kira challenger banks atau digital banks ini tuh menjamur di Indonesia sekarang? Nah, digital bank ya, atau mungkin juga sering kita dengar istilah lainnya adalah challenger bank. Itu adalah bank yang men-challenge keberadaan dari bank-bank tradisional, di mana challenger bank ini atau mungkin kita lihat bentuknya sebagai digital bank, ini dilihat sebagai rival yang lebih dinamis, lebih dynamic, kemudian lebih mudah dan juga lebih inovatif. Nah, di dunia sendiri, digital bank ini atau challenger bank ini juga sudah menjadi tren. Kalau nggak salah tuh ada satu survei di UK yang dikeluarkan oleh Kearney, itu di situ ditunjukkan bahwa 1 dari 5 nasabah dan juga 1 dari 3 millennials, mereka itu memakai challenger bank sebagai akun utama mereka. Lalu dari survei juga ditemukan bahwa 1 dari 8 nasabah mengatakan bahwa mereka itu lebih suka menggunakan challenger bank untuk kegiatan shopping online. Nah, itu kenapa gitu? Nah, beberapa hal yang ditemukan dari survei itu adalah karena challenger bank atau digital bank itu satu, mudah digunakan, mudah dalam misalnya pembukaan rekening dan juga kompatibilitas dari aplikasi itu ke aplikasi yang lain. Nah, yang mengatakan hal ini itu menarik, Mbak. Karena yang mengatakan hal ini adalah beberapa nasabah yang umurnya 16 sampai 22 tahun. Nah, itu berapa persen? Itu besar sekali. Jadi nasabah-nasabah yang umurnya 16 sampai 22 itu 53% mengatakan bahwa challenger bank itu mudah digunakan, mudah dan dalam pembukaan rekening dan juga kompatibel. Nah, selain itu untuk orang-orang yang berumur 23 sampai 38 yang mengatakan hal tersebut ada 58%. Wah, jadi angkanya besar ya. Tapi selanjutnya untuk umur 29 sampai 54 itu menurun menjadi 36%. Untuk umur 55 sampai 73 mengatakan yang mengatakan itu hanya 20%. Mungkin karena gaptek kali ya. Ya. Terus dengan kenyataan seperti itu, kira-kira menurut Ibu pengaruhnya bagi industri finansial sama bagi masyarakat Indonesia tuh gimana Bu dengan challengers banks ini? Sebetulnya dengan adanya challenger bank ini sebetulnya bagus ya untuk Indonesia karena itu akan memberikan peluang yang lebih untuk menjangkau sekitar 83 juta orang atau hampir sepertiga dari populasi Indonesia yang masih kurang akses ke layanan keuangan informal. Jadi kalau misalnya bank-bank di Indonesia itu susah ya kalau yang tradisional untuk menjangkau populasi yang tersebar di ribuan pulau. Jadi layanan perbankan yang bisa diakses dari smartphone ini adalah sebuah solusi. Jadi mereka asalkan punya smartphone berarti mereka bisa untuk menjangkau layanan keuangan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, kalau benefit dan opportunity-nya kan kita sudah bahas ya Bu. Kalau challenge-nya apa aja nih Bu buat si challenger banks itu? Oke, jadi sebetulnya challenge utama dari challenger bank atau digital bank itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah habit, yang kedua security, dan juga yang ketiga adalah other technical issue. Nah, yang pertama kita bahas ya mengenai habit. Nah, biasanya itu mungkin kalau di Indonesia gitu juga masyarakat mungkin terbiasa dengan
perbankan tradisional. Jadi misalnya contohnya semuanya dilayani. Jadi kalau misalnya di Indonesia gitu kan, kalau kita datang ke bank kita benar-benar dilayani oleh para customer service atau orang-orang yang ada di bank tersebut. Nah, kalau digital bank ini lebih ke self service. Jadi tantangannya adalah harus mudah gitu. Jadi kalau misalnya mudah kan berarti lebih cepat lah istilahnya tingkat adopsinya. Contohnya kemudahan itu adalah misalnya nasabah bisa mendaftar akun di mana saja dan juga dalam hitungan menit. Lalu kemudian onboarding prosesnya juga gampang, tidak usah banyak hal yang dilakukan. Jadi mungkin sekarang contohnya adalah eKYC seperti itu ya kan, gampang, tinggal foto lalu semua isi KTP-nya bisa ditarik. Lalu kemudian UI UX-nya atau penampilannya juga harus menarik, harus sederhana, transparan ya, contoh-contohnya seperti itu. Lalu isi akses ini biasanya dimaknai bahwa bank digital tersebut bisa diakses secara mudah secara digital, yaitu misalnya dengan melalui smartphone atau website. Itu yang pertama, yaitu bagaimana kita istilahnya merubah habit dari customer. Yang kedua dan ketiga adalah untuk security dan teknis. Nah, ini tentu saja para digital bank ini harus mengambil teknologi-teknologi yang terbaru untuk mendukung kelancaran dari proses digital banking tersebut. Selain itu juga dengan penggunaan teknologi itu juga diharapkan biaya-biaya yang terkait akan turun gitu. Karena sebetulnya untuk digital bank itu harusnya lebih lean dan lebih efisien karena sudah memanfaatkan teknologi dan juga ekosistem yang ada. Jadi selain itu juga penggunaan teknologi yang tepat, bank juga bisa meningkatkan kepercayaan dari nasabah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, setelah mendengar challenge-challenge yang tadi Ibu jabarkan, kira-kira ada solusi apa nih yang bisa membantu challenger-challenger banks tersebut, Bu? Nah, mungkin sudah saya singgung sedikit di atas ya, bahwa perbankan itu sudah harus mulai menggunakan teknologi yang terkini dan juga mulai menggunakan atau mendayagunakan ekosistem. Nah, contohnya di area onboarding customer itu harusnya sudah pemakaian eKYC itu adalah sebuah hal yang biasa seharusnya ya. Jadi untuk onboarding customer itu pakai eKYC. Nah, untuk sisi kredit itu juga sekarang ada teknologi baru yang terbaru, yaitu adalah teknologi real-time credit scoring seperti yang ditawarkan oleh Credolab. Nah, teknologi Credolab ini bisa juga menjadi pelengkap dari conventional credit scoring yang sudah dipakai. Nah, dengan penggunaan teknologi Credolab, digital bank dan juga institusi lainnya bisa men-score semua orang, Mbak. Benar-benar semua, yaitu baik bank, underbank, atau unbanked people. Nah, sebelumnya dengan conventional credit scoring, hanya sebagian saja orang yang bisa diskor. Jadi makanya di Indonesia itu sering kita dengar bahwa financial inclusion di Indonesia harus ditingkatkan lagi, karena baru ada sekitar 61,7% kepemilikan akun di Indonesia. Jadi kira-kira masih ada 8,3% yang masih tertinggal. Nah, selain itu, perbankan di Indonesia juga ada challenge-nya, di mana challenge itu adalah belum tentu orang yang secara credit scoring tradisional itu skornya bagus, atau misalnya biasanya kita sebut gini. Kalau dengan credit scoring tradisional atau konvensional itu adalah scoring yang melihat kapasitas. Nah, sedangkan orang yang kapasitasnya tinggi itu belum tentu mereka juga mau bayar pinjamannya. Nah, ini pasti dialami juga oleh perbankan digital. Jadi orang yang mampu bayar mungkin belum tentu juga mau bayar. Nah, segmen mau bayarnya ini kita atau Credolab yang akan mengecek. Jadi berapa sih perkiraan gagal bayar dari orang ini, kira-kira seperti itu. Nah, digital bank ini dapat menggunakan data
dari sumber alternatif untuk menilai pinjaman ini atau peminjam ini. Nah, biasanya kan orang-orang yang nggak punya agunan atau tidak punya riwayat kredit atau sering disebut thin file, itu biasanya susah banget mendapatkan kredit. Tapi dengan sumber data alternatif seperti yang digunakan oleh Credolab, seperti anonymous data dari smartphone atau anonymous data dari web, seringnya kita sebut dengan metadata ya, karena metadata itu adalah anonymous data on another data. Jadi dengan Credolab, walaupun kita mengambil data alternatif dari smartphone atau web, kita hanya menggunakan yang disebut metadata tadi. Tidak ada data PII atau Personally Identifiable Information yang kita gunakan. Jadi dengan data metadata dari smartphone atau web, digital bank dapat mendapatkan prediksi yang kuat mengenai kelayakan kredit konsumen. Lalu selain itu juga kegunaan dari Credolab Behavior Credit Scoring itu dari perbankan digital atau financial institution dapat membangun produk yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan nasabahnya. Jadi penawarannya bisa lebih kontekstual. Dan juga yang paling penting adalah bisa menurunkan biaya risiko. Oke, nah tadi menarik nih Bu, pelanggan yang mampu bayar belum tentu mau membayar. Ini jadi gimana caranya digital banks atau financial institution lainnya untuk memastikan bahwa mereka mengevaluasi atau menerima pelanggan yang benar gitu loh Bu, yang kira-kira bagus bayarnya. Ya, jadi kita itu menggunakan sebuah teknologi solusi yang berdasarkan SDK atau Software Development Kit. Nah, SDK ini itu kita tanamkan pada aplikasi dari bank digital atau mobile banking ataupun aplikasi digital lainnya. Nah, ini nanti dari SDK itu kita bisa menarik metadata dan kemudian kita olah sehingga kita bisa memberikan insight mengenai pelanggan tersebut. Jadi kita bisa memberikan credit scoringnya, kita juga bisa memberikan digital footprint insight tentang nasabah tersebut. Nah, salah satu klien Credolab yang kategori digital banking yang sudah memakai SDK ataupun juga modeling dari Credolab adalah Tonic. Nah, saat calon nasabah Tonic bergabung, mereka dapat memberikan izin untuk menganalisa jejak metadata mereka. Nah, ini penting banget, Mbak, karena Credolab dan juga Tonic itu kita hanya bisa melakukan evaluasi berdasarkan permission atau izin. Jadi tidak ada yang langsung kita ambil atau langsung diambil melalui Tonic ataupun dari klien-klien kita yang langsung ambil gitu, tidak ada. Jadi benar-benar semuanya permission, ada izinnya. Tapi sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan adalah untuk para nasabah yang dalam kategori thin file atau riwayat kreditnya sedikit atau bahkan nggak ada, dengan digital behavioral credit scoring dari Credolab, semua institusi baik itu bank digital atau digital financial lender atau even traditional bank dapat memberikan akses keuangan pada nasabah-nasabah dengan kategori thin file ini. Oke, Ibu. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada kata-kata penutup sebelumnya? Oke, terima kasih Mbak Rani sudah diberi kesempatan hari ini untuk ikutan podcastnya Mbak Rani. Mungkin kata penutup dari saya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech seperti Credolab, digital bank dan juga digital lender lainnya dapat menjangkau lebih banyak nasabah dengan aman. Ini paling penting kan, aman. Nah, fintech seperti Credolab ini mempunyai kemampuan dan juga teknologi yang dapat membantu para pemain di pasar untuk mewujudkan inklusi keuangan yang adil. Jadi bersama dengan Credolab, digital banks dan juga digital lenders dapat tumbuh secara sehat. Itu saja sih Mbak dari saya. Terima kasih. Terima kasih banget ya Bu Paramita atas insight-nya yang berguna sekali mengenai digital banks.
Kita tutup sampai sini. Mungkin sampai jumpa di podcast bulan depan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Demikian podcast kami bulan ini. Jangan lupa untuk nantikan podcast kami di bulan depan dengan pembicara dan topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih.